sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mengawali aktivitas kita hari ini dan sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita ada dalam suasana Pentakosta yang diawali dengan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberitahu kepada kita bahwa Ia akan datang kembali. Ya,
Dan itu pasti memberikan pengharapan kebangkitan bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, dikatakan di ayat tadi, setelah tubuh Yesus tertutup awan, malaikat Tuhan kemudian muncul dan mengatakan bahwa suatu hari nanti Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara-saudara, di masa-masa Pentakosta ini biasanya ketika membaca perikop ini, orang lebih fokus kepada ayat 8, di mana kita akan diberikan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Namun ayat-ayat ini tidak kalah pentingnya karena ini adalah janji firman Tuhan. Saya mengingat orang-orang Pantekosta zaman dahulu, mereka sangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sampai ada lagu yang berkata, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Nah, saudara-saudara, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini mengingatkan kita bahwa meskipun hidup kita di dunia ini hanya sementara, kita punya pengharapan kekal yang pasti karena keselamatan kita dijamin dan sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, bahkan dalam Yohanes 14 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, Yesus di sana mengatakan bahwa Dia akan pergi ke sorga. Ya, Dia sekarang ada di sorga dan dikatakan Dia sementara menyediakan tempat untuk kita, dan Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang menantikan kedatangannya kembali untuk menjemput kita, ya. Dan tentunya, saudara, kita tidak akan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini tanpa kita mengerjakan apa-apa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita pertahankan sebagai persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ada 3 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, kita akan lihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Saya baca demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Nah, saudara-saudara, satu hal yang akan Tuhan cari dalam kehidupan kita adalah iman kita. Ya, saudara, ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan mencari orang-orang yang punya iman, orang-orang yang mempertahankan imannya kepada Yesus, iman yang tetap teguh. Dan saudara, hari-hari ini kita perlu tahu bahwa ada banyak hal yang bisa menggoncangkan iman kita kepada Tuhan, karena iblis punya banyak cara untuk membuat kita melepaskan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan kita, ya, apapun yang terjadi, ya, sekali Yesus, tetap Yesus. Pertahankan iman kita sampai Ia datang kembali dan Dia mendapati bahwa kita adalah orang-orang yang berkenan kepadanya. Yang kedua, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 dan ayat 11. Saya bacakan demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara-saudara, yang kedua, hal yang perlu kita kerjakan adalah kita menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita merusak diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga ketika Ia datang kembali, hidup kita tidak layak dan tidak berkenan di hadapannya. Oleh karena itu, mari kita jaga hidup kita supaya tetap berkenan di hati Tuhan. Dan yang terakhir dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal yang lain yang perlu kita kerjakan ya dalam kehidupan kita adalah jadilah saksi-saksi Tuhan.
Karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus, pribadi Allah yang tinggal dan bekerja di dalam kehidupan kita, ya, untuk kita membagikan berita Injil, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka pun bisa punya pengharapan dan keselamatan yang sama dengan kita. Jadilah saksi-saksi Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kita memperingati hari kenaikan Tuhan, selamat kita menikmati kuasa pencurahan Roh Kudus, dan selamat kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan sebuah kehidupan yang memiliki iman yang teguh, kehidupan yang memuliakan Tuhan dengan kesadaran Yesus datang segera. Dan itu pasti untuk menjemput kita orang-orang yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, dan Tuhan yang akan datang kembali menjemput kami orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Tolong kami supaya hari-hari ini kami hidup berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya hari ini pun kami ada dalam perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.